Kalau kita lihat atau dapat informasi dari buku dunia Shopee, kita bakal dapat informasi kalau percetakan itu ada di tahun 1500 nih, gitu. Jadi buku-buku kayak gini itu emang udah ada dari sejak dahulu. Dan untuk sekarang buku-buku fisik kayak gini itu udah mulai kurang diminati karena ada PDF kayak gitu, ada e-book dan lain sebagainya penamaannya. Kalau kayak gitu, kalau misalkan yang minat untuk baca buku fisik ini sedikit, tapi itu kan sekaligus harusnya kita paham bahwa yang bikin buku cetak itu jadi lebih sedikit lagi. Tapi enggak buat seorang nanas sastrawan gitu. Ada satu bukunya yang gue pegang, judulnya Soliloquy gitu. Ini buku yang menarik dan sore ini bakal gue bahas gitu. Kalau dunia sekarang dan dunia dahulu itu beda, kita bisa paham itu misalkan dari segi teknologi apa segala macamnya. Nah, untuk dunia ilmu pengetahuan sekarang, kita mengenal yang namanya metode interdisipliner, multidisipliner dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, termasuk dalam bedah buku ini. Jadi gue nggak bakal pakai pendekatan monodisiplin atau linearitas, dimana ini kan bukunya novel ya, novel dan genrenya emang psikologi kayak gitu. Karena tidak ada kapasitas dalam keilmuan tersebut kayak gitu, tapi memiliki kapasitas dalam keilmuan yang lain. Karena itu gue bakal bedah buku ini dengan pemikiran yang lain. Oke. Pertama, yang menarik dari buku ini ada di beberapa halamannya, dia bilang bahwa yang mengatur diriku itu adalah aku. Nah, ini bisa kita lihat dari konsep filosofi teras ya, dimana ada satu konsep namanya dikotomi kendali. Ada kendali internal dan kendali eksternal. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, mau apapun tanggapan pembaca terhadap si tokoh dalam buku ini, yang pasti dia bisa mengendalikan apapun yang dia inginkan. Dia mau begini, dia mau begitu, dia mau minum ini, dia mau minum itu tetap dalam kendali dia, dan nggak ada paksaan dari orang lain kayak gitu. Baca buku ini, orang mungkin akan mengira si tokoh itu menentang Tuhan dan lain sebagainya kayak gitu, kira-kira itu untuk orang yang reaksioner aja. Tapi yang jelas dalam buku ini yang menarik itu satu hal yang pertama, dia mengajarkan kepada kita bahwa emang ada hal yang bisa ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri kayak gitu. Dia ingin menjadi gila misalkan dalam buku ini, dia ingin mati pada tanggal lahirnya. Itu kan dia berarti bisa mengatur diri dia sendiri kayak gitu. Itu pelajaran yang berharga untuk era sekarang, dimana kita nemuin banyak Gen Z misalkan yang insecure gara-gara nggak bisa mendapatkan hal ini hal itu. Itu kan dia karena menganggap bahwa hal-hal di luar itu bisa dia capai tapi nggak dia capai gitu. Makanya dia bisa mencapai titik insecure atau dia bisa depresi, stres, mental health dan lain sebagainya. Itu karena dia nggak tahu ada hal yang nggak bisa dia kendalikan kayak gitu. Sosmed misalkan, kalau misalkan kita baca bukunya Zhang Baudrillard, Simulacra kayak gitu, buku ini sebetulnya ingin menggambarkan hal itu. Simulacra itu dunia simulasi. Jadi kita nggak bisa sulit membedakan hal yang baik dan hal yang buruk gitu. Hal yang baik dan hal yang buruk jadi buram gara-gara ada dunia simulasi, ada kebebasan nilai. Jadi orang susah ngebedain yang benar yang salah itu. Ada satu orang yang gue tanya, gimana caranya lu ngebedain hal yang baik dan hal yang buruk? Dia bilang, dilihat dari komentarnya. Kalau komentarnya positif berarti hal ini baik, kalau komentarnya buruk berarti hal ini buruk lah. Kayak gitu. Jadi
Itu dunia sekarang ya, dunia simulacra sekarang. Nah, dalam buku ini mengajarkan juga hal seperti itu. Sebetulnya orang pengen jadi kayak gini, cuman dia nutup-nutupin gitu. Sebetulnya orang juga dalam kondisi seperti ini, tapi dia mengemasnya dalam hal yang lain. Makanya kan dari konsep simulakranya Baudrillard itu, dia pergi ke konsep yang namanya hiperrealitas atau hyperrealitas. Jadi dia mengubah sesuatu supaya enak dilihat begitu kira-kira. Makanya kan itu kan konsep Instagram atau konsep media sosial yang lainnya. Jadi dia bakal ngerubah sedemikian rupa muka dia yang begitu menjadi yang begini, muka dia yang kurang bagus menjadi bagus atau minimal agak bagus. Dengan begitu dia akan mendapatkan rasa lebih kayak gitu dengan adanya misalkan like, komentar yang positif untuk diri dia. Padahal kan nggak begitu aslinya. Itu simulacra, hiperrealitas. Itu hal yang diajarkan juga dalam buku ini. Saya pikir ini menarik ya, karena jarang orang yang bisa menulis dalam genre yang memang apa ya namanya ya, genre psikologi tapi yang bukan romantis gitu. Karena untuk menulis hal yang romantis itu sulit. Ibaratnya begini, menjadi guru yang serem itu gampang, tapi jadi guru yang lucu itu susah. Nah, sama dengan halnya menulis hal-hal romantis tuh bisa aja, siapa aja bisa nulis hal-hal romantis, bahkan dianggap romantis walaupun nggak romantis. Tapi untuk menulis hal-hal seperti ini, dan pengalaman saya atau pengalaman gue membaca buku, jarang buku yang bikin gue itu kelenger bahasanya. Kelenger itu artinya ada beberapa bagian di dalam buku ini yang ketika gue baca itu langsung bikin udahlah, tinggalin dulu gitu. Jarang ada buku yang benar-benar ngeganggu secara psikologis. Artinya dalam pengalaman gua, ketika seseorang menulis menggunakan pikiran, maka kita akan menangkapnya juga dengan pikiran. Ini ditulis menggunakan pikiran sekaligus menggunakan perasaan. Karena itu bikin gak kuat buat yang baca, apalagi orang yang baru baca buku ini aja, belum pernah kenal konsep-konsep yang lainnya kayak gitu. Kayak mungkin tadi ya, dia akan membacanya dengan pendekatan monodisiplin begitu, dengan menuduh bahwa dia ini menentang Tuhan dan lain sebagainya, kafir, murtad dan lain sebagainya ya, itulah kayak gitu. Oke. Selain itu, yang menarik dalam buku ini, dan ini juga yang jadi problem sekarang buat gua kayak gitu, banyak orang yang ngelakuin hal ini dan hal itu, perilaku ini, perilaku itu, tapi dia nggak tahu ini tuh untuk apa dilakukan dan dia itu mau kemana sebetulnya. Ini kan problem dasar manusia, tujuan hidup. Ini tujuan hidup tuh apa gitu. Orang ngelakuin hal ini, ngelakuin hal itu untuk apa? Mungkin jawabannya bisa kita dapatkan minimal banget dari Aristo misalkan. Dia bilang bahwa hidup ini ya untuk bahagia. Jadi sesuatu yang dilakukan itu harus untuk kebahagiaan atau secara tidak sadar dilakukan untuk bahagia. Orang kerja apapun, orang melakukan hal apapun, hanya satu yang ingin dia dapatkan, yaitu adalah kebahagiaan. Nah itu yang ingin diajarkan juga dalam buku ini. Walaupun memang bukan kebahagiaan di sini yang dia kejar secara teks, tapi secara konteks bisa kita baca seperti itu. Yang dia kejarkan di dalam ini, dia bisa menuliskan kisah hidup dia dan bagaimana dia menjadi seperti ini untuk menggapai hidupnya nanti, yaitu menjadi gila dan kemudian menjadi mayat begitu dengan cara mati. Nah, kalau dari sisi manusianya, dari sisi dirinya si tokoh, jika kita lihat misalkan menggunakan perspektif tafsir ya. Jadi tafsir Quran tentunya, tafsir Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 5 penyebutan manusia. Pertama itu ada Abdun ya. Kedua ada Ibnu Adam, ketiga ada Bashar, keempat ada Nas, kelima ada Insan. Nah, secara teks orang ini atau tokoh ini termasuk ke dalam konsep yang ke mana kira-kira?
Oke, biar nggak ini, biar lebih menarik. Bashar itu adalah konsep manusia yang cenderung pada kebutuhan biologi saja. Jadi dia perlu makan, perlu minum, perlu hal-hal seksual, itu kecenderungan manusia dan semua orang perlu seperti itu. Yang kedua ada insan. Insan itu manusia dari perspektif psikologisnya. Jadi dia bisa berpikir dan juga bisa merasakan sesuatu, atau dalam bahasa kaum intelektual disebut dengan kecenderungan intelektual dan kecenderungan spiritual, itu insan. Nah yang ketiga ada nas. Nas itu kecenderungan sosiologis, yang mana untuk aspek nas dari segi teks dalam buku ini dia bilang memang dia nggak ingin untuk sosial dan lain sebagainya gitu secara eksplisit lah gitu kira-kira. Dia pengen menyendiri, dia ingin menemukan sesuatu yang dia cari, yang dia sudah tentukan kayak gitu. Nah aspek insan biasanya hanya dihadapkan kepada para cendekiawan, sufi, filosof dan lain sebagainya, ulama, kiai, pendeta, pastor, bante, biar semua agama kesebutnya ya. Ini dalam tokoh ini bisa dimasukkan ke dalam kategori insan jika pembaca yang budiman itu benar-benar membacanya. Jika membaca secara selewat mungkin akan masuk ke dalam aspek bashar, kecenderungan biologis aja gitu. Jadi karena yang diperlihatkan atau yang ditekankan kadang-kadang ya dia pengen melakukan seks, dia pengen ngebunuh, dia pengen mabuk dan lain sebagainya. Makanya anggur merah itu nggak pernah terlupakan dalam novel ini. Di setiap babnya selalu ada. Semakin dia enak dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke konsep kebahagiaan. Akhirnya para filosof itu ngebagi kebahagiaan menjadi 3 kalau di barat dan 5 kalau bagi para filosof Islam. Kita langsung 5-5-nya aja tanpa memandang ini Islam ini barat. Pertama ada kebahagiaan fisik ya. Fisik itu nanti kebagi 2, ada kebahagiaan sensual, ada kebahagiaan mental. Kebahagiaan sensual itu kebahagiaan yang bisa dicerap oleh indera dan dirasakan manfaatnya secara pragmatis, secara langsung. Itu yang sensual. Yang mental itu bisa dicerap oleh indera, tapi dia nggak bisa dimasukkan ke dalam diri, nggak bisa dikonsumsi. Yang sensual itu bisa dikonsumsi, yang mental nggak. Seperti mendengarkan musik, melukis, bernyanyi, menulis dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan mental. Ada kebahagiaan intelektual, kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang ketika mendapatkan atau memperoleh jawaban dari sesuatu yang dia pertanyakan. Ada yang disebut dengan kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral ini konsep yang diajukan oleh Ibnu Miskawe. Dia bilang bahwa seseorang itu nggak cukup dengan tahu, dia perlu melaksanakannya. Nah, ketika melaksanakannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan moral. Ada kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual itu adalah kebahagiaan yang diperoleh ketika seseorang berhasil mendapatkan jawaban hidupnya, bukan lagi jawaban-jawaban intelektual sebagaimana kebahagiaan intelektual, bukan, tapi kebahagiaan yang dia dapatkan ketika dia menemukan jawaban dari tujuan hidupnya. Dia ngapain ada di sini, dia mau ngapain, dia buat apa ada di sini, kayak gitu. Itu kebahagiaan spiritual. Secara eksplisit lagi, kalau pembaca kurang detail membacanya, maka ini pasti mentok di kebahagiaan mental. Karena kan dia secara teks bukan mengajarkan, dia ingin mendapatkan, bukan ingin ya, dia digambarkan sebagai orang yang suka mabuk dan lain sebagainya. Walaupun ketika mabuk ya dia mendapatkan sakit kepala, dia bilang kayak gitu. Dia tapi ya itu secara eksplisit masuk ke 2 kategori pertama, sensual, mental. Di akhir dia bakal bilang dia menemukan tujuan hidupnya secara nggak langsung, tapi secara non eksplisit, secara nggak langsung dia mendapatkan kebahagiaan spiritual, walaupun itu
tidak secara langsung menemukan Tuhan begitu, tapi kan dia menemukan tujuan hidupnya. Walaupun jika dibaca lagi secara Islam gitu, secara konsep Islam, ya mati dan gila itu bukan tujuan hidupnya, tapi kan ini secara tidak langsung akan mengarah ke sana, kayak gitu, akan mengarah ke sana, akan mengarah kepada Tuhan begitu. Itu konsep kebahagiaan yang ingin juga diajarkan dalam buku ini. Nah, yang ingin saya katakan juga, biasanya setiap buku itu memiliki ciri yang jelas gitu, kira-kira ciri yang jelas dalam novelnya, dalam isi bukunya. Bagi saya atau bagi gua, novel ini atau buku ini tidak memiliki kejelasan, tapi ketidakjelasan itu menjadi ciri yang jelas bagi novel ini. Seperti itu. Nah, itu yang dalam pembacaan gua, dalam kapasitas gua. Setelah membaca buku ini kurang lebih 2-3 kali begitu. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu sebetulnya lebih sering menggunakan perasaan dibanding menggunakan pikirannya. Karena itu untuk untuk menjalani hidup, kita memang cenderung menggunakan perasaan dibanding menggunakan pikiran. Ini menarik ya, karena emang betul seperti itu. Jadi kita lebih mengutamakan feeling dibanding menggunakan pikiran. Kita lebih mengedepankan rasa dalam hal apapun, kayak gitu, dalam hal apapun. Dan ini yang diklaim atau didukung oleh filosof Argentina, oleh neuroscience Argentina, namanya Antonio Damasio. Dia bilang bahwa kita bukan mesin yang berpikir, kadang-kadang merasa, tapi kita adalah mesin perasa, kadang-kadang berpikir. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi di obrolan buku selanjutnya.